Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Farzana Miza Aulia, NIM 2131010400004. Di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah teori-teori pendidikan dalam aliran klasik. Di dalam teori-teori pendidikan aliran klasik ini terdapat macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama ada aliran empirisme. Apa itu aliran empirisme? Aliran empirisme adalah aliran yang menganut segala pengetahuan, keahlian, serta perilaku manusia dalam perkembangannya ditetapkan oleh pengalaman empiris nyata lewat perlengkapan inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun lewat proses pengolahan dalam diri yang apa didapatkan secara langsung. Jadi, seluruh kecakapan dan pengetahuan bergantung, tercipta, serta ditetapkan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari luar lewat indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk pertumbuhan anak. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya adalah empiri yang artinya adalah pengalaman. Pemikiran ini dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai tahun 1704. Filsuf kebangsaan Inggris yang populer dengan teorinya adalah tabula rasa. Maksudnya adalah meja berlapis parafin yang belum terdapat tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan semacam kertas kosong yang belum diisi ataupun ditulis. Hingga dari itu, pendidikanlah yang hendak dituliskannya. Pertumbuhan seseorang bergantung 90% pada pengaruh area luar ataupun pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pembelajaran memegang peranan yang amat berarti, sebab pembelajaran bisa disediakan area pembelajaran kepada anak serta akan diterima oleh anak selaku pengalaman-pengalaman. Bagi konsep empirisme, pembelajaran tersebut merupakan maha kuasa dalam membentuk partisipan didik jadi apa yang diinginkan. Pembelajaran berbuat sekehendak hatinya, semacam pemahat area yang memahat patung dari kayu, batu, ataupun bahan yang lainnya. Bagi John Locke, dalam Blisen 1970, hal-hal yang dibutuhkan diperhatikan dalam pembelajaran ialah 1. Pembelajaran wajib diberikan semenjak dini. Yang kedua, pembiasaan serta latihan lebih berarti daripada peraturan, perintah, ataupun nasihat. Yang ketiga, anak didik wajib diamati dari dekat buat melihat 1. Apa yang sangat pas untuk anak itu ataupun yang cocok dengan usianya. Yang kedua adalah hasrat-hasrat yang sangat kokoh. Yang ketiga, kecenderungan menjajaki orang tua tanpa mengganggu semangat anak tersebut. Yang keempat, anak wajib dikira selaku makhluk rasional. Dalam perihal ini, kepada anak wajib diberikan alibi tentang perihal yang dituntut dalam dirinya. Yang kelima, pelajaran di sekolah jangan sampai dijadikan beban, karena sebaiknya kita mengasyikkan atau lebih dalamnya atmosfer bermain yang terbuka seluas. Bisa jadi untuk si anak tersebut berbagai mungkin yang bisa mencuat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Sabila Fitria. Saya akan menjelaskan mengenai nativisme. Nativisme teori ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang anak. Tujuan dari teori nativisme ini ialah yang pertama, menemukan bakat terpendam yang dimiliki seseorang anak. Dan yang kedua, mengasah kompetensi diri sehingga menjadi ahli. Dan yang ketiga, memotivasi tiap individu untuk menentukan sebuah pilihannya. Beberapa faktor yang berpengaruh pada perkembangan manusia. Yang pertama, ada faktor genetik. Faktor ini yang diwariskan dari kombinasi kedua orang tuanya, sehingga ketika anak dilahirkan mereka akan memiliki bakat dari ayah atau ibunya. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita temui dalam keseharian kita. Misalnya, seseorang dokter yang dilahirkan dari orang tua yang berprofesi sebagai dokter. Dan yang kedua, faktor kemampuan anak. Faktor ini bersumber dari kemampuan anak tersebut menggali minat dan bakat yang dimilikinya. Jika anak tidak memiliki motivasi
atau tuntutan untuk menemukan bakatnya, atau tidak dibantu untuk menemukan apa yang menjadi minat dan bakatnya, tentu ia akan kesulitan apa yang menjadi potensi dasar dirinya. Contohnya adalah seorang anak yang tertarik untuk mengikuti klub bola untuk mengembangkan bakat fisiknya. Dan yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Faktor pertumbuhan ini mengacu pada dorongan terhadap anak untuk mengetahui apa yang menjadi minat dan bakatnya dalam setiap fase tumbuh kembangnya anak. Dengan demikian, si anak akan memberikan respon terhadap apa yang dilakukannya guna mengembangkan kemampuan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang memiliki kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, sementara itu mempunyai perbedaan tertentu. Ajaran dalam teori ini berkata kalau anak semenjak lahir sudah mempunyai pembawaan sendiri, baik bakat atensi, keahlian, watak, tingkah laku, ataupun sifat serta lainnya. Pembawaan hendak tumbuh cocok dengan lingkungan natural, hingga pembelajaran sangatlah berpengaruh baik terhadap pertumbuhan anak. Pembelajaran progresivisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pembelajaran. Anak tidaklah orang yang berusia dalam bentuk kecil. Anak tentu berbeda dengan orang yang berusia. Tiap anak mempunyai individualitas tertentu. Demikian juga alur pemikirannya dan keinginannya yang sangat jauh berbeda dengan orang yang berusia. Demikian anak harus dibutuhkan berbeda dari orang yang berusia. Naturalisme ialah teori yang menerima nature atau alam sebagai totalitas kenyataan. Sebutan nature sudah dipakai dalam filsafat dengan beragam makna, mulai dari dunia raga yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang serta waktu. Dalam pembelajaran, anak tidak boleh dikira selaku manusia yang kecil, namun ia mempunyai pertumbuhan yang butuh dikembangkan secara alamiah. Pembelajaran hendaklah diawali dengan mengenali pertumbuhan anak. Contohnya, pada masa kanak-kanak, pengembangan panca indera dilakukan lewat aktivitas anak itu sendiri. Untuk memusatkan tingkah laku anak, buku tidak diperlukan, yang berarti yakni pengembangan alam ataupun lingkungan bermacam peristiwa yang terjadi di dalamnya. Pada masa perkembangan remaja, agama serta moral hendaklah ditunjukkan ataupun diajarkan kepada mereka, semata-mata dalam kaitan alamiah. Keahlian berpikir wajib dibesarkan serta fantasi tidak dibiarkan. Pengajaran ini bertujuan untuk menanamkan sesuatu ketentuan atau otoritas tertentu. Hukum alam mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, segalanya tumbuh dari alam. Yang kedua, pertumbuhan alam serba tertib, tidak meloncat-loncat, melainkan terjadi secara bertahap. Yang ketiga, alam berkembang tidak tergesa-gesa, melainkan menunggu waktu yang pas, sembari mengadakan persiapan. Terima kasih, itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Alfasania, NIM 21410104406. Konvergensi. Konvergensi merupakan aspek pembawaan atau aspek area yang memiliki peranan yang sangat berarti. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sama halnya dengan teori nativisme yang mengemukakan bahwa pembawaan yang dibawa anak semenjak lahir merupakan pembawaan yang kurang baik. Pembawaan tersebut tidak dapat bertumbuh dengan baik tanpa adanya lingkungan yang cocok dengan pembawaannya. Dari sebagian penjelasan di atas yang bisa diterima dari kenyataan merupakan teori konvergensi yang tidak mengekstrimkan pembawaannya.